Ulama mazhab semua sepakat yang tiga ini. Saya ulang, yang pertama, ya, keluarnya kencing dan tinja itu sepakat batal. Dan keluarnya dari mana saja, ya, apakah dari perut atau dikeluarkan dari mana, kalau ada penyakit maka tetap batal. Yang kedua, keluar sesuatu dari dua jalan, kubur dan dubur, itu juga batal. Ya, meskipun yang keluar bukan kencing dan tinja, termasuk angin yang keluar itu membatalkan wudu, dan juga ya jika ada nanah dan darah yang keluar, ya waliyadzubillah, itu juga membatalkan wudu. Dan yang ketiga adalah tidur nyenyak, ya, tidur yang berat. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat penting, yaitu nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Bagian-bagian mana saja atau hal-hal apa saja yang membatalkan wudu seseorang, beserta beberapa perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang pembatal wudu. Yang pertama, yang membatalkan wudu adalah khurujul bauli awil ghaid, keluarnya air besar atau air kecil. Maksudnya buang air besar ataupun buang air kecil, itu membatalkan wudu. Dan ini adalah ijma', kesepakatan seluruh mazhab, seluruh ulama menyepakati bahwa poin ini pembatal wudu. Poin yang kedua adalah apa saja yang keluar dari dua jalan, khuruju minas sabilain, keluar dari dua jalan, dari depan ataupun dari belakang, meskipun bukan kencing, meskipun bukan kotoran. Ini poin kedua. Jadi kita pisah ya. Poin pertama itu keluarnya kotoran dan kencing, terserah dari mana saja. Sekiranya ada kotoran dikeluarkan dari mulut atau keluar dari kencingnya di perutnya, maka itu juga membatalkan wudu. Jadi nomor satu itu poinnya keluarnya kotoran dan kencing. Poin yang kedua ini, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, meskipun bukan kencing dan kotoran, ya, meskipun bukan kencing dan tinja, ya. Apa contohnya? Misalnya ada keluar nanah, ya, misalnya keluar nanah, maka batal wudunya. Atau yang ambeien keluar, ya, darah atau keluar ya cairan-cairan tertentu, ya, maka ini membatalkan wudu. Jadi semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu, ya. Dan ini adalah apa yang disebutkan oleh jumhur ulama, ya, oleh Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, menyebutkan, mayoritas ulama menyebutkan bahwa itu membatalkan wudu meskipun bukan kencing dan tinja, ya. Jadi yang pertama tadi kencing dan tinja, terserah mau keluar dari mana saja. Yang kedua adalah, ya, apa saja yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, maka itu membatalkan wudu. Pembatal wudu yang berikutnya adalah atau sebelum kita sampaikan pembatal wudu berikutnya, ada sedikit persoalan yang biasa ditanyakan, ya, tentang keluarnya, ya, semacam hal yang basah, ya, dari laki-laki ataupun perempuan. Yang basah itu ini perlu diperinci, ya. Keluarnya dari sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul, yang pertama air kencing tentunya, yang kedua mani, yang ketiga ada yang disebut dengan madzi. Madzi itu cairannya bening tapi agak lengket, bening tapi agak lengket. Biasanya keluar idar tafa'a syahwah, jika syahwat seseorang naik, maka ada yang keluar bening agak lengket, itu disebut madzi. Itu juga wajib untuk wudu, ya, batal wudunya, harus dibersihkan dan wudu. Kemudian ada yang disebut dengan wadi.
Al-wadi, wadi itu adalah cairan bening juga, lengket, agak lengket, itu keluar biasanya setelah buang air kecil. Ya, keluar setelah buang air kecil, namanya wadi. Ya, wadi ini ya, itu harus dibersihkan dan wudu. Ya. Tidak perlu mandi. Jadi dua cairan yang tadi agak lengket itu tidak perlu mandi. Madzi keluar bening, tidak kental, bening tapi lengket, itu membatalkan wudu saja. Tidak perlu mandi, cukup dicuci dan wudu. Kemudian wadi, cairan bening agak lengket keluar setelah buang air kecil, itu juga dicuci saja dan kemudian berwudu. Kalau mani yang keluar itu kental dan biasa keluarnya biladzah, dengan kenikmatan, atau mani itu biasanya keluar menimbulkan rasa capek, maka ini harus mandi wajib. Ya, tidak cukup dengan berwudu. Ya, jelasin ya. Ya, kemudian kalau ada yang keluar cairan lain seperti nanah, kalau yang punya penyakit dan darah misalnya, maka semua itu membatalkan wudu kalau keluar dari dua jalan itu, kubul dan dubur. Ya. Ini tambahan penjelasan berkaitan dengan yang keluar dari dua jalan. Itu sudah yang kedua ya. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah an-naum. Ya. Tidur yang banyak atau tidur yang nyenyak. Ya, tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Ya, tidur nyenyak. Ini yang disebutkan ya oleh para ulama madhab, sepakat ya, ittifaqi al-madzahibil fiqhiyah al-arba'ah, sepakat 4 mazhab fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jika dia tidur nyenyak batal wudunya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna ala safarin alla ya nunzi'a khifafana thalathata ayyam walayalihinna. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW tidak melepas sepatu selama perjalanan 3 hari 3 malam. Ya, meskipun kami ya buang air besar, buang air kecil dan tidur nyenyak. Maka kata para ulama, tidur nyenyak berarti masuk dalam pembatal wudu. Ya. Kenapa tidur nyenyak membatalkan wudu? Ya karena dia ya salah satu sebabnya karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Bagaimana kalau tidurnya cuma tidur ringan? Ya. Seperti kalau ada biasa jamaah masjid lagi menunggu waktu sholat, ya duduk-duduk dan dia ketiduran dalam kondisi duduk, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya. Kondisi yang tidur ringan ini tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna isya. Ya, biasanya sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu itu menunggu waktu salat isya, karena memang waktu salat isya di zaman Nabi itu diundur sedikit. Jadi memang sunnah salat isya itu agak lambat sedikit. Yang penting bisa berjamaah. Ya, kecuali kalau ada kesibukan dan seterusnya, maka yang lebih banyak jamaahnya itu lebih afdal. Tapi kalau sekiranya satu kampung itu bersepakat waktu isyanya diundur, seperti Ramadan ya, seperti Ramadan itu kan isya diundur. Nah memang isya itu lebih afdal ya kalau agak malam, maksudnya agak diundur. Tidak sama dengan waktu sholat yang lain. Kalau waktu sholat yang lain tepat waktu itu lebih afdal. Tapi kalau salat isya yang afdal adalah agak lambat, selama bisa dilakukan secara berjamaah. Ya, tapi kalau sendiri maka tentu yang lebih afdal adalah berjamaah meskipun dia di awal waktu. Ya, ini perlu disampaikan. Jadi sahabat Nabi itu menunggu setelah isya. Ya, dan sebagian di antara mereka ya hatta disebutkan tafik ru'usahum, sampai kepala mereka itu ya, mengangguk-angguk karena mengantuk atau sudah tertidur ya, hampir jatuh begitu. Kemudian thumma yusallun, pada saat Nabi keluar dari rumahnya ya mau memimpin salat isya, mereka langsung ikut salat wala yatawaddaun, dan mereka tidak berwudu lagi. Ya, mereka tidak berwudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini menunjukkan bahwa ya kalau tidurnya ringan tidak membatalkan wudu, karena dulu para sahabat menunggu isya itu mereka sebagiannya ada yang mengantuk dan ada yang tertidur sampai kepalanya mau jatuh ya. Dan pada saat Nabi keluar langsung mereka ikut salat ya. Maka tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudu, seperti tidurnya orang yang hadir khutbah Jumat ya. Kecuali kalau dibuktikan dengan
Ya, ada juga orang yang tidur mendengkur ya. Tidur ringan tapi sambil duduk, tapi kayaknya nyenyak sekali. Ya, maka ini perlu juga dipastikan apakah dia betul-betul tidurnya ringan atau tidur berat. Ya. Sebagian ulama memberikan indikator, ya, cara untuk mengukurnya. Bagaimana mengukurnya dia tidur ringan, tidur berat? Kalau digoyang sedikit dia sadar. Kalau digoyang sedikit dia sadar. Ya. Atau kalau dibunyikan sesuatu di sampingnya dia tersadar. Ya. Bahkan dikatakan kalau dia pegang pulpen, jatuh pulpennya dia masih sadar, maka itu disebut tidur yang ringan. Ya, tapi kalau sudah digoyang berkali-kali dia belum bangun, maka ini disebut tidur berat meskipun dia duduk. Ya, ini membatalkan wudu. Nah, jelas ya. Jadi sudah 3. Ya. Ini disepakati oleh ulama. Ulama mazhab semua sepakat yang 3 ini. Saya ulang, yang pertama, ya, keluarnya kencing dan tinja itu sepakat batal. Dan keluarnya dari mana saja, ya, apakah dari perut atau dikeluarkan dari mana, kalau ada penyakit maka tetap batal. Yang kedua, keluar sesuatu dari 2 jalan, kubur dan dubur, itu juga batal. Ya, meskipun yang keluar bukan kencing dan tinja, termasuk angin yang keluar itu membatalkan wudu, dan juga ya jika ada nanah dan darah yang keluar, ya waliyadzubillah, itu juga membatalkan wudu. Dan yang ketiga adalah tidur nyenyak. Ya, tidur yang berat.